Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hildayati Ramadhani dengan NIM 26221162. Saya dari kelas BK 2E. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan teori Andrew. Teori Andrew ini berpendapat bahwa pilihan karir ada pada peran orang tua. Pada dasarnya, pilihan karir itu ada pada kesan pertama masa bayi dan masa kanak-kanak, berupa hasil dari pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua ini ada dua. Yang pertama, ada pola asuh yang hangat dan ada pola asuh yang tidak hangat. Pola asuh yang hangat akan berorientasi orang, sedangkan pola asuh yang tidak hangat akan berorientasi tidak berorientasi orang. Lalu ada 3 komponen yang mendasari teori Andrew. Yang pertama, genetika. Genetika seperti yang sudah kita ketahui, itu keturunan dari orang tua atau dari kakek atau nenek individu tersebut. Yang kedua adalah pengalaman masa kecil. Ada orang tua yang menganggap anak itu sebagai ujian. Ada orang tua yang menganggap anak itu sebagai cobaan. Ada orang tua yang menganggap anak itu sebagai musuh. Ada orang tua yang menganggap anak itu sebagai perhiasan. Yang ketiga adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu terdiri dari 8 menurut Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan penghargaan diri. Yang kelima, kebutuhan pengetahuan dan pemahaman. Yang keenam, kebutuhan estetika. Yang ketujuh, kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedelapan, kebutuhan hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Pilihan karir berdasarkan pola asuh ada 8. Yang pertama, jasa, contohnya pembantu, perawat. Yang kedua, bisnis kontrak, contohnya sales. Yang ketiga, organisasi, contohnya gubernur. Yang keempat, teknologi, contohnya arsitek, insinyur. Yang kelima, yaitu lapangan, contohnya tuh kehutanan, peternakan, dan lain-lain. Selanjutnya yang keenam yaitu sains, contohnya tuh farmasi, terus laboratorat. Yang ketujuh itu ada budaya umum, contohnya pengacara. Yang ke-8 adalah seni dan hiburan, contohnya tuh penyanyi, kesenian, orang seni. Tingkatan karir dalam teori Andrew ada 6. Yang pertama, tidak terampil. Yang kedua, semi terampil. Yang ketiga, terampil. Yang keempat, semi profesional dan modal bisnis. Yang kelima, profesional dan manajerial 2. Yang keenam, profesional dan manajerial 1. Aplikasi dari teori Andrew, yang pertama, penerimaan klien. Yang kedua, pengenalan latar belakang klien. Yang ketiga, pengenalan kebutuhan klien. Yang keempat, mengkoreksi data yang digali. Yang kelima, menetapkan langkah penetapan karir atau problem solving terhadap masalah. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu penetapan karir.
atau, mencari solusi yang tepat bersama klien. Terakhir, evaluasi. Mungkin sekian, penjelasan, tentang Three and Row yang dapat saya sampaikan. Saya sudah dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.